Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jabur Jamil dari DPW Provinsi Maluku Utara. Kali ini saya hadir di layar kaca Bapak Ibu Guru GPAI Nusantara untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang aplikasi penilaian digital AKPAI. Pertama-tama Bapak Ibu Guru sekalian, saya giring ke Play Store. Di bagian jendela atas silakan Bapak Ibu klik, kemudian ketik P, sudah muncul, silakan diklik, kemudian klik lagi. Yang muncul di beranda Bapak Ibu Guru sekalian ada perintah buka, itu karena di HP saya sudah terinstall. Bila di HP Bapak Ibu Guru belum terinstall, maka yang muncul adalah perintah install. Silakan Bapak Ibu klik install dan secara otomatis akan terinstall di HP Bapak Ibu Guru sekalian. Jadi tunggu apa lagi? Praktis bukan Bapak Ibu Guru GPAI Nusantara? Silakan install aplikasi AKPAI Digital Penilaian di HP Bapak Ibu Guru sekalian. Baik, Bapak Ibu Guru sekalian, kita coba klik buka. Secara berlahan akan muncul di layar kaca Bapak Ibu Guru sekalian. Ini adalah beranda, tampilan beranda hasil karya Bapak Ibu Guru GPAI Nusantara. Kita mau membuat soal. Tempatnya adalah di samping beranda ada tanda tambah. Kita coba klik tanda tambah. Ini adalah ruang bagi Bapak Ibu Guru untuk membuat soal. Kita klik soal. Nah, saya memilih kelas 12 SMA, kebetulan saya ngajar di kelas 12 SMA. Saya klik. Di bawah ada kompetensi dasar, kompetensi pengetahuan ya, level pengetahuan. Kita memilih salah satunya. Misalnya saya memilih level 1. Saya klik level 1, muncul. Ini kemudian muncul ada kompetensi dasar, silakan Bapak Ibu Guru klik kompetensi dasar. Kemudian Bapak Ibu Guru mengetiknya. Boleh juga Bapak Ibu Guru mengaktifkan Google Voice. Menganalisis iman kepada hari akhir. Geser ke atas, ada materi. Materinya iman kepada hari akhir. Geser lagi atas, ada indikator. Ini adalah indikator soal. Boleh Bapak Guru mengaktifkan Google Voice. Peserta didik dapat menjelaskan iman kepada hari akhir. Geser ke bawah. Ada tanda ini lanjut. Sebelum kita klik lanjut, kita periksa dulu ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, sudah fix, maka kita klik lanjut. Ini adalah tempat untuk membuat soal. Ada tanda tambah, silakan Bapak Ibu Guru klik tanda tambah. Ada 3, ada pilihan ganda, ada uraian, ada jawaban singkat. Bila Bapak Ibu Guru memilih pilihan ganda misalnya, silakan Bapak Ibu Guru mengklik pilihan ganda. Nah, ini adalah tempat untuk membuat soal. Kita coba buat soal ya. Klik di soal. Boleh Bapak Ibu Guru mengaktifkan Google Voice. Berilah setelah manusia meninggal dunia, mereka berada di alam pembatas.
antara dunia dan akhirat disebut di bawah ini pernyataan soal sudah dibuat, di bawahnya ada butir jawaban. Silakan Bapak Ibu klik di butir jawaban yang ini. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, tulis saja barzah. Bila Bapak Ibu guru ingin menambahkan butir jawaban, silakan Bapak Ibu klik tambah butir jawaban. B, klik di B, mahsyar. Geser lagi ke atas, tambah butir jawaban. Klik. Ba'as. Tambah lagi butir jawaban. Misalnya klik lagi di butir jawaban hisab. Tambah lagi butir jawaban. Klik di E, zaza. Nah, soal pertama telah dibuat. Bila Bapak Ibu guru ingin menambahkan soal lagi, silakan Bapak Ibu klik di bawah ini ada tanda tambah butir soal. Silakan Bapak Ibu klik tambah butir soal. Muncul pilihan ganda. Nah, klik di soal nomor 2. Aktifkan Google Voice. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka dikumpulkan di padang yang maha luas, disebut klik pilihan ganda, klik di A, barzah. Geser lagi ke atas. Seperti biasa soal nomor 1, tambah butir jawaban. Mahsyar. Tambah lagi butir soal. Klik di C. Ba'as. Tambah lagi butir jawaban. Klik di D. Hisab. Tambahkan butir jawaban di bagian E. Klik di E, zaza. Selesai ya Bapak Ibu guru GPAI Nusantara. Ada 2 soal yang kita buat. Ini sebagai contoh saja. Nah, setelah kita buat, ini sepertinya jawaban benar belum dicentang. Ini adalah secara otomatis dibuat oleh aplikasi. Bapak Ibu guru bisa memindahkan centang itu. Bila jawaban benarnya misalnya di bagian E, misalnya Bapak Ibu klik E, ada tanda centang. Nah, langsung pindahkan Bapak Ibu guru. Misalnya ke C, salah centang C. Nah, oke. Kebetulan jawaban benarnya ada di A, kita centangnya di A. Oke. Kita pindah ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2, jawab benarnya yang bagian B. Kita klik di centang B. Nah, sudah. Geser ke atas. Nah, bila tidak ada lagi tambahan butir soal, maka boleh Bapak Ibu guru langsung mengklik lanjut. Kemudian klik terbit. Tunggu notifikasi muncul. Nah, butir soal telah diterbit. Nah, Bapak Ibu guru GPAI Nusantara yang berbahagia, itu tadi adalah membuat soal.
tapi keinginan kita adalah agar soal yang kita buat itu bisa dikirim ke siswa dan siswa dapat mengerjakan soal yang kita buat. Rencana kita adalah untuk mengevaluasi hasil pekerjaan siswa. Maka sebelum siswa itu mengerjakan soal, tadi soal yang sudah kita buat, di tanda tambah ini adalah tempat bagi Bapak Ibu guru untuk merakit soal. Kita klik yang ini bagian, ada tanda 0, kita klik 0. Ini adalah ruang Bapak Ibu guru untuk merakit soal. Soal-soal yang mana perlu dibuang, soal mana yang bagus, dirakit sedemikian bagus. Nah, setelah dirakit, baru soal itu akan dikirim ke siswa agar siswa dapat mengerjakannya. Baik, kita coba membuat contoh rakit soal. Kita klik kelas 12, ada kompetensi. Saya memilih kompetensi pengetahuan ya, klik pengetahuan. Terus nama kegiatan penilaian, silakan klik. Misalnya penilaian harian, silakan klik penilaian harian. Kemudian topik, kita buat topik. Topik misalnya topik iman kepada hari akhir. Geser lagi ke atas, tahunnya sudah dibuat. Kita buat semesternya, klik semester Gasal misalnya. Nah, sudah ya. Sebelum kita klik lanjut, kita periksa dulu apa ada perubahan atau tidak. Bila tidak ada perubahan, silakan Bapak Ibu klik lanjut. Soal masih kosong, silakan klik tambah soal. Nah, itu artinya bahwa soal yang tadi yang akan kita pakai agar siswa dapat menyelesaikannya belum kita rakit. Kita klik ditambah soal, kita klik tambah soal. Klik tambah soal. Ini adalah list bagi kita untuk membuat soal. Sudah ya, kita coba balik di rakit soal tadi, kemudian kita klik lanjut, kemudian kita buat tambah soal. Nah, soal terkait dengan iman kepada hari akhir. Cari topik soal, kita coba cari topik soal. Nah, ini cari topik soal, artinya soal yang Bapak Ibu rakit, misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan hasil rakitan soal tidak hanya dari yang Bapak Ibu guru buat, tetapi juga Bapak Ibu guru menginginkan soal yang dibuat oleh teman-teman GPAI se-Nusantara. Jadi tinggal saja Bapak Ibu mengklik salah satunya. Misalnya kita klik dulu yang punya saya, misalnya iman kepada hari akhir. Kita klik. Sudah, setelah klik ya, saya ulangi lagi. Klik punya saya, ini klik punya saya. Rencanakan kita mau rakit soal ini. Kita klik. Nah, kemudian kita klik soal, klik soalnya. Soal 1. Ada notifikasi berhasil ditambah ke rakit soal. Kita klik lagi soal nomor 2. Berhasil. Nah, bila Bapak Ibu guru GPAI ingin merakit soal ini dengan mengambil soal punya teman-teman GPAI se-Nusantara yang tentunya sama dengan soal yang kita angkat, misalnya iman kepada hari akhir misalnya, ataupun soal-soal yang lain yang berkaitan. Kita coba lihat ya, kita coba lihat iman kepada hari akhir. Sepertinya di sini ada punya Pak Asroji MPDI. Kita coba kliknya punya Pak Asroji.
Kita coba klik punyanya Pak Asroji. Pak Asroji, iman kepada hari akhir, kita klik. Nah, sudah muncul. Kemudian caranya bagaimana mengambil? Mengklik saja ini seperti yang ada di layar kaca saya. Ini Anda panah, klik saja pilih soal nomor 1. Ada notifikasi berhasil ditambah ke rakit soal di atas. Ya, ini dia. Kemudian geser lagi ke atas. Misalnya Bapak Ibu guru ingin menambahkan soal yang kedua lagi. Misalnya tambah soal. Tambah. Ya, berhasil ditambah. Geser lagi ke atas, masih ada atau tidak. Misalnya tambah lagi soal nomor 3. Misalnya. Terus kemudian tambah lagi soal nomor 4 misalnya. Nah, berarti sudah selesai. Bapak Ibu guru tidak perlu lagi mau menambahkan soal yang lain. Silakan misalnya Bapak Ibu guru mau menambahkan soal yang lain, silakan cari punya teman-teman GPI Nusantara yang ada di layar kaca Bapak Ibu guru sekalian. Caranya seperti yang dibuat tadi. Bila tidak ada lagi soal yang dirakit, maka di bagian kanan atas, silakan Bapak Ibu guru lihat anak panah saya, ada tanda tulisan lanjut. Silakan Bapak Ibu klik lanjut. Lanjut. Nah, sudah ya. Kita coba periksa. Ini adalah ruang rakitan soal. Kita coba periksa soal yang tadi Bapak Ibu guru sudah rakit tadi, punya Bapak Ibu guru sendiri dikombinasikan dengan punya teman-teman GPI Nusantara. Sudah ya? Nah, begitu sudah selesai merakit soal, gilirannya adalah Bapak Ibu klik. Misalnya di sini ada tambah soal. Ada tanda tambah soal ini bila Bapak Ibu guru ingin mau menambahkan rakitan soal. Tetapi rakitan soal Bapak Ibu guru sudah buat dan tidak perlu lagi menambah, maka Bapak Ibu tidak perlu mengklik tambah soal. Silakan Bapak Ibu klik lanjut. Nah, selesai. Ada keterangan apakah Anda yakin diterbitkan soal? Pastikan soal yang Anda buat sudah benar. Bila Bapak Ibu guru merasa yakin bahwa soal yang dibuat sudah benar, silakan Bapak Ibu klik terbit. Bila Bapak Ibu klik terbit, tunggu notifikasi muncul, maka secara otomatis hasil pekerjaan Bapak Ibu guru akan tampil di beranda seperti ini. Nah, sudah kan Bapak Ibu guru lihat hasil pekerjaan saya, namanya sudah tercantum di sini, Jabur Jamil SAG MSI. Sudah kan Bapak Ibu guru? Jadi sangat praktis bukan Bapak Ibu guru sekalian? Sangat praktis. Kita coba lihat di bagian profil. Ini adalah profil saya sendiri. Coba kita periksa lagi sebelum kita keluar. Ini adalah logout sebelum kita keluar. Kita lihat dulu. Di samping 0 ini ada hasil. Ini adalah hasil. Kita coba lihat, sepertinya belum muncul karena ada gangguan. Kita coba balik lagi lihat sebelum kita logout. Hasilnya sudah dibuat. Kita coba lihat. Periksa kembali ya. Hasil pekerjaan yang punya saya tadi, coba kita lihat. Klik di punya saya, kita klik. Coba kita lihat di paket soal. Kita coba lihat, cari punya saya. Apakah sudah terbaca atau belum? Seperti sambil menunggu. Nah, ini punya saya sudah muncul. Nah, ini berarti sudah muncul soal saya yang tadi barusan dibuat. Nah, berikut adalah ada tanda 3 di samping nama saya. Ada tanda 3. Silakan Bapak Ibu klik tanda 3.
Ada muncul, ada edit, ada delete, ada unduh, ada bagikan ke siswa, ada set latihan mandiri. Rencana Bapak Ibu Guru adalah agar soal yang Bapak Ibu Guru buat ini menjadi bahan evaluasi bagi siswa-siswi Bapak Ibu Guru sekalian. Maka caranya adalah Bapak Ibu Guru ingin membagikan soal ini kepada siswa-siswi. Maka caranya adalah silakan Bapak Ibu klik bagikan ke siswa. Silakan klik bagikan ke siswa. Nah, sudah, inilah muncul. Nah, sebelum Bapak Ibu Guru membagikan soal ke siswa, kita coba setting dulu ini dia waktu supaya siswa itu mengerjakannya di hari apa, tanggal berapa, terus jam berapa. Nah, di sini adalah tempat settingannya. Yang bagian di atas ini tidak perlu kita klik saja di bagian 2 dan 3. Silakan kita coba klik bagian kedua. Nah, ini adalah kalender. Kalender ini adalah kita klik kalender. Sudah muncul kalendernya. Misalnya kita pakai tanggal 19. Kita klik tanggal 19/20 misalnya, besok ya. Besok tanggal 20 misalnya. 20. Kita klik tanggal 20. Sudah, kemudian kita kasih hilangkan ini, klik di tempat lain saja langsung hilang. Kemudian tanggal ini sudah tanggal 20. Berarti besok ya siswa-siswi kita akan mengerjakan soal yang sudah kita buat. Klik lagi tambahnya ini, kalender lagi di bawah. Jadi tadi tanggal 20 sampai tanggal berapa sudah tentunya kita hanya uji di 1 hari doang. Jadi kita menggunakan tepat tanggal 20 juga. Kita klik 20. Kemudian kita geser kursor, kemudian kita klik hilang. Ini harinya sudah dibuat, tanggalnya sudah dibuat, ini tanggalnya. Waktunya, tinggal waktunya kita setting. Kita balik ke atas, klik ini waktunya, kita klik waktu. Nah, misalnya kita buat dari tanggal jam 7 misalnya, kita kliknya di 7, klik 7. Nah, jam 7.00 misalnya ya. Jam 7.00 kita klik 00. Oke, sudah, geser kursor, klik hilang. Kemudian kita klik lagi tadi jam 7.00 sampai jam berapa. Nah, kita klik lagi di jam, misalnya jam 8 misalnya. Kita klik 8. Kemudian jam 8 sampai berapa? Jam 8.00 kita klik di 00. 00. Ya, sudah, geser kursor kemudian klik hilang. Sudah ya? Nah, begitu sudah selesai. Ini ada tulis sesuatu untuk murid. Kita tulis sesuatu untuk murid, misalnya kita tulis kerjakan soal dengan judul. Boleh Bapak Ibu mengaktifkan Google Voice. Kerjakan soal dengan jujur. Nah, masih ada tanda merah kode kelas. Kode kelas ini apa maksudnya? Kode kelas ini adalah kelas berapa yang pingin Bapak Ibu Guru bagikan soal. Misalnya kelas 12, kebetulan saya ngajar kelas 12, saya tulis kelas misalnya IPA 1. Misalnya di kelas IPA 1 yang saya akan bagikan soal. Baik, sudah selesai. Kode kelas ini maksudnya kelas berapa? Kelas 10, kelas 12 IPA 1, kelas IPA 2, IPA 3, IPS dan sebagainya. Baik, di bawahnya tulis sesuatu untuk murid sudah. Nah, berikut adalah kita klik bagikan. Nah, kita klik bagikan. Tunggu notifikasi muncul.
Nah, keterangan muncul, soal berhasil dibagikan. Silahkan salin kode soal berikut. Seperti ini. Kemudian setelah Bapak Ibu mengklik ini, soal, kode soal, dan akan dibagikan ke siswa melalui WA grup boleh, WA pribadi siswa boleh. Nah, kemudian sudah selesai, maka tinggal Bapak Ibu klik OK. Tinggal Bapak Ibu mengklik OK. Bila Bapak Ibu guru sudah mengklik OK, maka secara otomat soal telah dibuat, rakitan soal telah dibuat, dan siswa-siswi Bapak Ibu guru sekalian siap untuk mengerjakan soal. Demikian itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk membagi pengetahuan tentang aplikasi penilaian. Semoga saja menambah pengetahuan Bapak Ibu guru GPIC Nusantara. Demikian sampai di sini. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.